bab 3, yaitu relasi fungsi. Relasi fungsi nanti kita akan membahas relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu relasi. Dari kata relasi, kalian bisa tahu kata relasi, apa pengertian dari relasi itu? Relasi, biasanya kalian sudah mendengar ya kata relasi. Kira-kira apa? Relasi itu kalian dengan Bu Puspita ada relasi apa? Saya sebagai guru dan kalian sebagai murid, itu relasinya. Terus kalian dengan teman kalian, seumpama Ani dengan Anissa, nah itu kalian relasi Ani dengan Anissa adalah teman. Jadi ada relasi, apa itu kira-kira? Ya, relasi itu hubungan. Jadi apa sih hubungan? Jadi ada himpunan A, mengenal lagi himpunan di kelas 7, himpunan A dan himpunan B yang kita relasikan atau kita pasangkan atau kita hubungkan. Jadi ada antara himpunan A dan himpunan B yang mempunyai hubungan atau relasi. Kira-kira relasinya apa? Bisa teman, sahabat, bisnis, atau seperti ini. Kalian biasanya yang paling hafal itu hubungan seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas mengenai relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Jadi, untuk relasi, ada himpunan A dan himpunan B yang kita pasangkan, bebas pasangannya. Untuk fungsi nanti jadi hari ini kita pertama bahas relasi. Yang pertama yaitu syarat dari relasi itu. Relasi, hubungan, atau pasangan. Silakan, ini syaratnya yaitu ada himpunan A dengan himpunan B. Jadi anggota himpunan A dipasangkan atau dihubungkan atau direlasikan dengan anggota himpunan B. Syaratnya harus di anggota A dan di anggota B. Kalau di luar anggota A dengan di luar anggota B, maka dia bukan relasi. Jadi harus menjadi anggota A juga menjadi anggota B. Kalau hubungannya, relasinya boleh bebas, tapi syaratnya harus anggota A juga harus anggota B. Untuk yang kedua yaitu fungsi. Fungsi bisa kita namakan juga pemetaan. Jadi nama lain dari fungsi itu adalah sebuah pemetaan. Syarat dari sebuah fungsi atau pemetaan yaitu himpunan A harus mempunyai satu. Jadi dia harus tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi himpunan A harus mempunyai satu pasangan tepat satu di himpunan B. Jadi anggota A harus setia. Ya. Jadi agar untuk mengingat, jadi ini ya, anggota A harus setia dan tidak boleh jomblo. Nah, himpunan A itu yang pokoknya yang di depan atau yang di paling depan atau yang di atas. Nah, himpunan A itu harus mempunyai satu pasangan di himpunan B. Makanya A itu harus setia. Kenapa setia? Karena punya satu pasangan. Tidak boleh jomblo, jelas dia punya pasangan dan tidak sendiri. Jadi itu syarat dari fungsi. Untuk yang ketiga yaitu korespondensi satu-satu. Syaratnya yaitu banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Jadi himpunan A sama himpunan B banyaknya harus sama. Kalau himpunannya A 3, maka himpunan B juga harus 3. Himpunan A-nya 5, himpunan B-nya 5. Dan himpunan A itu harus memiliki tepat satu di himpunan B. Jadi satu-satu. Himpunan A, seumpama Rina dan Rani, Sinta dan Santi, Cita dan Nina, itu maka dinamakan korespondensi satu-satu. Jadi dia satu-satu. Maka korespondensi satu-satu itu bisa masuk ke fungsi. Fungsi ini masuk ke relasi. Jadi sebuah korespondensi satu-satu itu bisa kita namakan sebagai fungsi. Dan fungsi ini juga bisa dinamakan sebagai relasi. Jadi kalau korespondensi satu-satu itu harus tepat satu-satu. Untuk fungsi syaratnya yang A, yang depan saja harus setia dan tidak boleh jomblo. Sedangkan relasi itu bebas, yang jelas ada di anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Terima kasih. Nah, yang ini istilah pada relasi. Jadi sebelum masuk nanti ke fungsi, ke penyajian fungsi, penyajian relasi, korespondensi satu-satu, kita membahas istilah pada relasi. Yang pertama ini,
Jadi ini himpunan A. Ada himpunan B. Nah, di sini himpunan A, ini di sini himpunan B. Himpunan A ini sebagai domain. Jadi nanti himpunan A terdiri dari Kevin, Dewi, sama Elida. Himpunan B terdiri dari bakso, soto, sate, cilok. Nah, ini ada relasi itu di sini. Jadi antara A Kevin, O soto, Dewi sate, Elida bakso. Kira-kira relasi apa antara himpunan A dengan himpunan B? Ya, makanan favorit. Jadi, yang kita hubungkan antara himpunan A dan himpunan B adalah relasinya adalah makanan favorit. Kevin makanan favoritnya soto, Dewi makanan favoritnya sate, Elida makanan favoritnya bakso, seperti itu. Nah, ini tadi himpunan A yang di depan, himpunan B yang di belakang. Nah, kita dapat menentukan domain atau daerah asal. Domain atau daerah asal itu yang di depan. Jadi himpunan A ini menjadi domain atau daerah asal. Kevin, Dewi, Elida. Kodomain adalah daerah kawan. Daerah kawan itu yang belakang ini. Jadi sebagai makanan favoritnya yaitu bakso, soto, sate, cilok. Sedangkan ring adalah daerah hasil. Daerah hasil itu sebenarnya bisa sama dengan kodomain atau daerah kawan, tapi kalau dia semuanya kena panah. Jadi ring itu daerah hasil atau yang terkena panah. Jadi Kevin ini ke soto. Nah, yang tidak kena panah adalah cilok. Jadi daerah hasilnya adalah yang kena panah saja, cuma bakso, soto, sate. Jadi cilok tidak termasuk dengan daerah hasil. Ini domain, kodomain, ring. Bisa namakan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Itu istilah pada relasi. Daerah menyatakan atau penyajian relasi. Menyatakan atau penyajian relasi. Ya, ini ada contohnya yaitu himpunan A yaitu terdiri dari 1, 2, 3. Himpunan B terdiri dari 2, 3, 4, 5. Relasi yang akan kita hubungkan atau relasi atau hubungannya yaitu kurang dari. Nah, menyatakan atau penyajian relasi dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, diagram kartesius. Untuk yang pertama yaitu diagram panah. Jadi di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Jadi himpunan A itu di depan, himpunan B itu di belakang. Relasinya adalah kurang dari. Jadi di sini adalah kurang dari. Jadi kita akan merelasikan antara A dan B. Relasinya kurang dari 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5. Sedangkan 2 tidak kurang dari 2, tapi 2 kurang dari 3. Ini 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5. 3 tidak kurang dari 2, 3 tidak kurang dari 3, tapi 3 kurang dari 4. Jadi ini 3 kurang dari 5. Nah, ini dinamakan menyatakan dengan diagram panah. Jadi 1 itu kurang dari 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan 2 kurang dari 3, kurang dari 4, kurang dari 5. 3 kurang dari 4 dan kurang dari 5. Untuk pasangan berurutan, jadi dengan yang sama yaitu himpunan A dan himpunan B dengan relasi kurang dari. Jadi
karena menyatakan ya, jadi ini 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5, terus 2 terus 3 kurang dari 4. Nah, seperti ini. Ini masuknya pasangan berurutan. Yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Jadi, untuk pasangan berurutan saya jelaskan dulu. Jadi ini yang di depan itu sebagai himpunan A, yang belakang itu himpunan B, dan ini relasinya. Kemudian yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Diagram Kartesius, jadi kemarin kita sudah bahas titik koordinat Kartesius. Nah, ini di penyajian relasi pun juga ada koordinat Kartesius, tapi di sini adalah diagram Kartesius. Jadi bukan titik seperti di sana, yaitu yang X-nya atau yang ini tegaknya itu sebagai domain, yang ini sebagai kodomain atau sebagainya. Atau kita ini bukan A, tapi dia sebagai A, ini sebagai B. Nah, ini domain, kodomain, domain daerah asal, kodomain daerah kawan. Nah, ini kita titik-titik 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari, nah seperti ini. Terus 2 kurang dari 3, lalu ke sini. 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5. Yang terakhir yaitu 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5. Nah, ini tadi yaitu menyatakan atau penyajian dari relasi. Yang pertama diagram panah, kedua pasangan berurutan, yang ketiga diagram Kartesius. Nah, lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya yaitu menentukan banyak fungsi atau pemetaan. Menentukan banyak fungsi atau pemetaan. Yang perlu kita ingat yaitu NA. NA itu banyak anggota A. NB sama dengan banyak anggota B. Jadi ini rumusnya, misal NA itu sama dengan A kecil, NB itu B kecil, maka banyak pemetaan. Kita lihat dulu dari A ke B atau B ke A. Kalau dari A ke B itu banyaknya B dipangkat banyaknya A, atau B pangkat A. Sedangkan dari B ke A maka banyaknya anggota A dipangkat dengan banyaknya anggota B, atau A pangkat B. Masuk ke contoh. Misalnya anggota A, anggota himpunan A itu Doni, Rani, dan Radu. Sedangkan anggota B itu bakso dan sate. Yang pertama kita cari adalah NA, karena ini A berarti ini NA. Banyaknya anggota A, 1, 2, 3, ada 3. Banyaknya anggota B, NB, sama dengan ada 2, bakso dan sate. Nah, tergantung soalnya. Kalau soalnya tentukan banyak pemetaan, kita akan tentukan semuanya, banyak pemetaan atau fungsi. Yang pertama dari A ke B. Dari A ke B berarti B pangkat A, B pangkat A. Dari A ke B, ingat ya, yang belakang dulu dipangkatkan yang depan. 2 dipangkat 3. Berarti ini 2 kali 2 kali 2. Sedangkan dari B ke A, banyaknya A dipangkat banyaknya B. Berarti 3 dipangkat 2. Berarti 3. Jadi banyaknya pemetaan dari A ke B itu ada 8.
Tapi kalau dari B, banyaknya pemetaan dari B ke A itu ada 9. Ini materi terakhir untuk pertemuan hari ini, nanti dilanjut pertemuan minggu depan, yaitu menentukan korespondensi satu-satu. Nah, tadi kita ingat syarat dari korespondensi satu-satu yaitu NA harus sama dengan NB, atau banyaknya anggota A harus sama dengan anggota B. Maka banyaknya korespondensi satu-satu adalah selama ini N kali N kurangi 1 kali N kurangi 2 kali sampai dikali 1. Jadi ini kita namakan sama dengan N faktorial. Jadi bacanya ini adalah N faktorial. Saya kasih contoh. Ini ada himpunan A, P, Q, R, S, B, 1, 2, 3, 4. Ternyata NA sama dengan NB, yaitu sama dengan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata banyaknya anggota A dan anggota B sama, yaitu 4. Maka banyak korespondensi satu-satu. Jadi itu 4. 4 kurangi 1, 3. 3 kurangi 1, 2. 2 kurangi 1. Nah, sampai dia 1. Seumpama dia 10, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi banyaknya ini dikali sampai dikurangi 1 sampai 1. Jadi ini kalau sudah 4 kali 3, boleh kamu kalikan ini sama ini. 4 kali 3 12 kali 2. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yaitu 24. Ini ya. Jadi menentukan korespondensi satu materi kali ini sudah selesai. Dilanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.